Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sempat saya sampaikan terkait dengan kenapa sih negara-negara itu gagal dalam pemerintahannya atau mereka gagal. Gagalnya itu bisa dalam hal ekonomi, dalam hal politik, hal menjaga hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi seperti yang sempat saya ceritakan sebelumnya, kita ini mengambil contoh perumpamaan Amerika Selatan dan Amerika Utara. Kalau dilihat dari sumber daya alamnya, Amerika Selatan sebenarnya lebih jauh, lebih makmur dibandingkan Amerika Utara. Tapi kenapa sekarang yang maju malah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan negara-negara yang notabene adalah lebih ke iklim tropis seperti Brazil, Venezuela dan lain-lain tidak semaju Amerika gitu loh. Salah satu contoh adalah perbandingan antara pendapatan orang Amerika dibandingkan dengan orang Meksiko. Itu adalah 1:7. Jadi pendapatannya seorang Amerika sama dengan pendapatannya 7 orang Meksiko. Itu yang perlu kita bahas lebih lanjut di dalam ini. Sebenarnya saya sudah merangkum beberapa hal ini dan yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan di mana elit Inggris itu mereka berusaha awalnya ya waktu setelah mereka pindah ke Jamestown itu mereka berusaha untuk mendirikan model feodalisme lagi. Mendirikan model feodalisme jadi memberikan privilege kepada beberapa pengusaha yang membawa membawa orang-orang dari Inggris itu diberikan privilege jadi lord, sejenis lord gitu, tuan tanah gitu, untuk mengelola lahannya dikasih 1.000 hektar dan lain-lain. Tapi karena apa namanya eh, di sana banyak kesempatan. Kalau kamu tidak mau gaji saya ya saya tidak akan bekerja gitu kan. Kalau Anda memberikan saya sesuatu harus ada insentif. Karena kesempatan itu terbuka luas. Sekarang Amerika baru datangi banyak lahan-lahan yang bisa dikelola, bisa diatur, bisa ditanami, bisa dikelola untuk menjadi sebuah usaha sehingga butuh insentif untuk menerapkan feodalisme itu lagi. Akhirnya gagal feodalisme di Amerika, gagal untuk tumbuh gitu. Mereka berharap awalnya seperti terjadi di Inggris. Ternyata tiap masing-masing kelompok mempunyai tempat tinggal, membangun tempat tinggal sendiri, membuat sawah dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka bekerja sendiri gitu. Walaupun ketika penanaman dan lain-lain, ketika ada over supply, mereka kirim ke Inggris atau ke Eropa gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Terus terkait dengan revolusi industri. Jadi dari setelah itu terjadi, tahun selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri sendiri terjadi di Inggris gitu ya. Jadi banyak teknologi-teknologi baru yang dikenalkan, teknologi-teknologi yang dikenalkan dari baru gitu kan, teknologi baru yang dikenalkan. Nah, ini membuat adanya persaingan terkait hak paten. Jadi semua orang di Inggris berlomba-lomba untuk mengklaim hak paten, sebuah hak paten untuk teknologi baru ini tadi. Sehingga kalau dulu 1623 di Inggris itu hak paten itu diberikan oleh raja. Jadi raja memberikan hak paten kepada seseorang untuk mengakui itu bahwa itu patennya dia bisa dapat royalti di situ. Tapi ini berbeda ketika di Amerika hak paten ini bisa dimiliki oleh semua orang yang memang patennya dia, istilahnya dibawa ke pengadilan, siapapun bisa memiliki hak paten. Jadi tidak harus orang-orang yang disetujui oleh raja. Kalau mau di Inggris itu kalau nggak salah King Charles II, ini nggak perlu. Dia bisa dapatkan paten kalau dia punya benar-benar punya bukti bahwa itu paten itu miliknya gitu kan. Nah, jadi paten itu bisa diberikan kepada semua orang yang bisa menunjukkan bahwa dia memiliki hak paten tersebut. Sehingga semakin maju nih teknologi ya, semakin maju teknologi, di Amerika muncul berbagai institusi keuangan. Jadi ada perbankan lah istilahnya perbankan. Dan itu tidak dimonopoli. Perbankan itu siapapun bisa buka bank selama dia punya punya apa?
punya kemampuan, punya kapabilitas, ada transparansi dan lain-lain, bisa punya bank gitu kan. Nah, tapi di open siapa saja bisa bersaing, apapun itu, contoh apapun institusi ekonomi bisa bersaing. Kalau umpama saya punya gandum, kamu punya gandum, politisian juga punya gandum, tapi tidak ada privilege yang karena kamu politisi, gandum kamu saya utamakan, saya berizin, kalau lain tidak gitu. Nanti kalau di Amerika ini open, siapapun bisa jualan gandum, contoh seperti itu. Siapapun bisa buka bank, silahkan. Yang penting ada regulasinya, ada sistemnya, silahkan buka bank. Nah, persaingan ini tadi mengakibatkan contoh suku bunga ya. Suku bunga di bank sana menawarkan suku bunga tinggi, bank sini menawarkan suku bunga rendah, yang satunya menengah. Orang lebih mirip mungkin yang suku bunga rendah. Akhirnya mau tidak mau pasar lah yang bekerja di situ, ekonomi bekerja secara maksimal di situ. Nah, inilah yang membuat akhirnya kalau kita lihat eh, Amerika lebih maju pada akhirnya karena itu paten itu tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu dan ekonomi bisa dijalankan oleh setiap level masyarakat, tidak hanya level atas saja, level bawah pun juga bisa melakukan ekonominya gitu. Jadi siapapun bisa berjualan, siapapun bisa berproduksi, siapapun bisa mengkonsumsi seperti itu. Tidak ada monopolistik. Nah, ya seperti itu jadi contoh kompetisi yang tadi saya sampaikan mungkin agak terlalu kalau terlalu sulit saya sampaikan yang lebih mudah. Contoh kita lihat nih Indomaret ya. Indomaret dia jualan umpama Rp11.000, umpama beli apalah Oreo atau apa jualan Rp11.000 gitu kan. Terus kita bandingkan dengan toko sebelahnya, umpama toko kelontong biasa, ternyata dia orang lain jual 10.500, yang sebelah jual toko sebelahnya lagi jual 10.300. Nah, karena itu orang pasti akan memilih kan yang lebih murah 10.300, sehingga mau tidak mau pasar itu ikut turun gitu kan, supply dan demand, ada supply, ada sisi supply, ada penawaran, ada permintaan. Ketika pasar itu kita ngomong pasar itu excellent, pasar itu sempurna, ada persaingan sempurna, jadi tidak ada yang bisa menentukan harga semena-mena seperti itu. Contoh kalau umpama kita di sini PLN gitu ya, PLN kan single gitu, jadi dia mau naikkan harga ya nggak ada alternatif lain. Ini bukan pasar persaingan sempurna. Tapi contoh saya katakan Garuda Indonesia ya, dia buat tiket gitu ke Ambon, umpama Surabaya Ambon harganya 2.700.000 umpama gitu. Terus ada yang maskapai lain punya harga umpama 2,5. Nah, ini orang bisa aja merasa bahwa wah 2,7 ya udah kita nyari yang murah 2,5 aja gitu kan. Gitu. Jadi pasar itu akan menentukan harga barang, institusi ekonomi itu akan menentukan bahwa bagaimana arah ekonominya berjalan gitu. Jadi pasar itu semakin terbuka semakin bagus. Tapi juga ya saya agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Ada juga yang tidak pas ketika itu terlalu di open. Contoh saya contohkan ya, eh, padi di apel Malang, apel batu ya di Surabaya. Apel batu itu dulu apel yang paling bagus gitu kan. Harganya mungkin agak sedikit mahal gitu. Harga mungkin sekitar saya kurang tahu, mungkin anggaplah 20.000 per kilo gitu ya. Anggap 20.000 per kilo. Tiba-tiba datang apel impor dari China. Apel impor dari China harganya cuma umpama 12.000 gitu ya, 12.000, 15.000 umpama gitu per kilonya. Akhirnya apa yang terjadi? Apel batu mati. Tidak ada lagi apel batu, yang namanya apel batu berkurang. Kenapa? Para pemilik lahan itu udahlah berhenti aja lah tanam apel, jual aja lah tanahnya jadikan real estate atau apa gitu kan. Ya udah akhirnya habis gitu. Nah, suatu saat 5 tahun kemudian harga apel yang dulu impor 15.000 kita beli itu sudah jadi 25.000 gitu kan. Loh, kok jadi 25.000? Kalau gitu seharusnya kita mau apel batu aja. Waktu kita kembali mau beli apel batu ini udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena udah nggak ada apel batu itu, udah tutup gitu kan. Inilah namanya politik dumping, kalau kita bilang politik dumping. Jadi memang disengaja dihancur-hancurkan itu harga hingga habis itu orang-orang yang punya apel batu itu habis. Ketika sudah tidak ada lagi barang apel batu itu, sudah waktunya dia untuk kembali ke harga normal. Ini yang memang sekarang lagi ditakutkan oleh ditakutkan oleh
apa namanya, pemerintah, ditakutkan oleh pemerintah terkait dengan TikTok gitu. Takutnya ada dumping di situ, ada politik dumping dari China. Oke, jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan terkait politik dumping ya, ada politik dumping itu tadi. Jadi kita ketika melihat sebuah kebijakan pemerintah, jangan cuma menggunakan kacamata emosi, jangan. Biasakan menggunakan kacamata di tengah gitu. Ada positif, ada negatif ya pasti. Setiap pemilihan kebijakan tuh tidak selalu menjadi positif, bisa jadi menjadi negatif, dan juga tidak selalu negatif, mungkin ada positifnya gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, lihatlah dari dua kacamata. Tuh. Oke, selanjutnya. Eh, jadi kalau umpama kita ambil lagi di materinya itu ada di halaman 44, saya buka halaman 44, halaman 44. 44. Ya, sini. Jadi di halaman 44 ini dikatakan bahwa di posisi ini this man could be. Jadi seseorang walaupun dia mantan jenderal sekalipun di Amerika, jika dia apa namanya, terbukti bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, dia bisa dicopot gitu. Jadi dia bisa dilepas sama seperti dia bisa mendapatkan sebuah kekuasaan gitu kan. Karena pemimpin di negara-negara maju itu bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi rakyat bisa melalui Senat atau melalui DPR dan wakil-wakilnya di DPR itu untuk mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap presiden hingga bisa dilengsarkan presiden tersebut jika memang terbukti gitu kan. Nah, tapi itu juga butuh dorongan kuat dari masyarakat seperti itu. Ataupun sebenarnya ada hukuman politik. Kalau kita ngomong hukuman politik itu juga ada. Contohnya ketika kita merasa sebuah kebijakan itu atau sebuah partai itu isinya koruptor semua. Oh udahlah, tahun ini saya nggak nyoblos partai itu lagi. Atau saya merasa partai ini otoriter atau gimana, bisa seperti itu. Bisa kita hentikan. Kita hentikan untuk mendukung partai tersebut. Atau kalau kita merasa, oh ini partai ini sebenarnya bagus nih, partai ini dia membela begini-begini, ya itu akan, kita harusnya sadar politik. Karena itu saya tekankan kenapa sadar politik itu penting sekali gitu. Nah, ini apa namanya, bedanya di Amerika Selatan, di bagian Amerika Selatan di Meksiko itu tidak ada namanya pasar persaingan sempurna, itu tidak ada. Pasar itu compang sebelah gitu kan. Jadi pasar itu dikuasai oleh elit-elit yang dekat sama pemerintahan gitu. Contoh, kalau saya contohkan mungkin di Korea Utara seperti itu terjadi. Jadi apa namanya, pasar, siapa yang dekat sama pemimpinnya ya dia bisa apa namanya, bisa mendapatkan privilege yang lebih tinggi gitu kan. Kita kembali ke contoh Orde Baru gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah dengar gimana Orde Baru eh, apa namanya, apa namanya, kantong-kantong ekonomi itu dikuasai oleh anak-anak dari pemimpin terdahulu, pemimpin Orde Baru gitu kan. Ya, itulah yang dikatakan ketika institusi politik itu tidak berjalan dengan baik, hal seperti ini bisa terjadi seperti itu. Oke, kita kembali lagi di yang tadi saya sebutkan. Monopoli itu sering sekali dilakukan oleh para politikus yang apa namanya, otoriter, terutama negara-negara otoriter. Mereka menggunakan mumpung saya jadi sesuatu, saya memberikan anak saya ini gitu. Ya kayak Rafael Alun, kemarin kita ngomong Rafael Alun itu ya seperti itu. Itulah karena pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. Jadi sehingga muncullah Rafael Alun dan anaknya itu tadi, saya lupa juga namanya siapa. Nah, inilah yang perlu diperbaiki dari sistem di kita, bahwa kita punya hak untuk mengkritisi. Kita punya hak untuk mengkritisi, kita punya hak untuk memberi masukan, itu hak warga negara. Tidak ada salahnya untuk kita mengkritisi ataupun memberi masukan.
Nah, dan juga kita jangan alergi terhadap partai politik. Kenapa tidak boleh alergi sama partai politik? Partai politik itu kendaraan kita, oke? Kendaraan kita untuk merubah sebuah kebijakan, oke? Contoh parpol parpol A gitu ya. Parpol A ini eh, menyuarakan kebijakan seperti ini. Oh, saya condong nih sama parpol A. Ya udah, ikutin parpol A. Cari konstituennya. Oh, konstituen dari Jawa Timur siapa? Contoh Jawa Timur. Oh, dari parpol A konstituen Jawa Timur sih ini nih. Ya udah dikejar untuk kita bisa menyuarakan ide-ide apa gitu. Nah, ini juga bahayanya ketika konstituen itu setelah terpilih lupa gitu kan. Ya itulah seperti itulah yang terjadi gitu kan. Jadi kalau di Amerika itu masyarakat itu melakukan pengawasan dengan sangat ketat, sangat-sangat ketat sekali. Oke, jadi itulah perbedaannya ya. Sekarang saya masuk ke terkait dengan kenapa sih kita harus menjadi negara kaya gitu kan. Oke, itu ada di halaman 51, 52. Saya bukakan materinya ya. Eh, mm, Oke, jadi kalau kita lihat di sini adalah pada negara kaya itu individualnya lebih sehat, hidupnya lebih panjang, dan edukasinya lebih bagus. Ya memang seperti itu gitu kan. Jadi karena negara itu lebih kaya, maka hidup sebenarnya bisa dikatakan lebih terjamin lagi. Karena memang apa namanya terkait pemerataan distribusi pendapatan itu tersendiri gitu. Tapi jangan jangan juga nanti dianggap semua oh kalau umpama negara kaya semua orang di dalamnya kaya tidak gitu. Tapi opportunity atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan lebih layak itu lebih tinggi di negara kaya seperti itu. Nah, itu semua seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah produk dari institusi institusi politik dan institusi ekonomi gitu. Ini juga sudah saya jelaskan tadi bahwa rata-rata penduduk Amerika 7 kali lebih kaya dibandingkan rata-rata penduduk Meksiko gitu kan, atau ya intinya lebih 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 enak lah penduduk Amerika seperti itu kan dalam hal pendapatan gitu ya. Oke, ini juga terkaitan eh, institusi apa namanya kalau umpama institusi ekonomi itu bagus atau institusi ekonomi itu bagus akan menyebabkan setiap society berfungsi dengan baik gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita runtut awal mulanya adalah institusi politik. Oke. Institusi politik ini hak-hak masyarakat dijamin, kebebasan-kebebasan diatur gitu kan. Hukum diterapkan semaksimal mungkin. Dari hal tersebut akan menimbulkan institusi ekonomi, kesempatan kerja, kesempatan membuka bisnis dan lainnya. Itu akan terbuka di situ. Pintu semua dimulai dari mana? Dari institusi politik dulu. Hak-hak masyarakat harus dijamin dulu. Hukum harus benar-benar ada gitu kan. Nah, ketika itu sudah berjalan dengan baik, institusi politik berjalan dengan baik, institusi ekonomi berjalan dengan baik, dengan sendirinya masyarakat akan diarahkan gitu ya, dipaksakan diarahkan dengan economic atau political rules yang di-create yang apa mengarahkan negara menjadi lebih makmur atau sejahtera gitu. Jadi secara tidak langsung, secara tidak langsung dikatakan di sini bahwa eh, ekonomi yang liberal atau yang demokratis, ekonomi demokratis atau liberal itu pun yang mana kesempatan kerjasama itu lebih baik dibandingkan ekonomi sentralisasi yang mana seluruhnya diatur sama negara kan gitu ya. Di buku ini sih hampir di bab 1 ini mengajarkan seperti itu gitu. Oke. Nah,
setiap talenta, ini juga saya satu contoh, individual talent itu di setiap negara itu penting gitu kan. Tapi ini harus apa namanya didorong oleh kerangka institusi yang mentransformasikannya menjadi energi positif. Contoh saya contohkan ya, ada seorang pemuda di Papua yang waktu itu kalau tidak salah eh, juara Olimpiade Fisika, juara Olimpiade Fisika. Apa yang terjadi ketika dia balik ke Indonesia? Ya tidak ada tempat dia untuk bekerja, untuk menerapkan ilmunya dan lain-lain, sehingga akhirnya ya hilang begitu saja gitu. Itu karena ya tidak ada institusi yang bisa menaungi dia gitu. Beda lagi ceritanya ketika anak ini mungkin mungkin berhasil di Amerika, oh dipanggil contoh sama dipanggil sama apa namanya eh, eh, Elon Musk gitu, dipanggil sama apa namanya dipanggil sama eh, Samsung kalau di Korea seperti itu untuk menerapkan ilmunya, untuk mempresentasikan ilmunya. Kalau di Indonesia karena tidak ada institusi, tidak ada perusahaan atau bisnis yang membutuhkan hal tersebut, ya di sini lebih lakunya buruh. Mohon maaf, bukan menghina buruh. Buruh lebih dibutuhkan. Kenapa? Kita butuh pekerjaan yang eh, sorry mengandalkan fisik seperti itu. Bukan karena ini tidak, bukan karena apa orang-orang yang seperti yang menang Olimpiade itu tidak dibutuhkan, tidak, tapi karena tidak ada kesempatannya, opportunity-nya tidak ada di sini, kan gitu, seperti itu. Jadi setiap talenta dari sebuah masyarakat itu penting seharusnya, tapi eh, ya bagaimana juga ada institusi ekonomi di dalamnya seperti Bill Gates, ini dijelaskan di sini Bill Gates dan lain-lain, Jeff Bezos dan lain-lain. Mereka punya talent dan ambisi, tapi yang mendorong itu juga adalah negara gitu loh. Kalau umpama tidak ada kesempatan yang sama, tidak ada institusi untuk mendukung ekonomi, tidak ada perbankan, ya mungkin itu tidak akan jalan seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk menutup bab satu. Kita udah selesai di bab satu. Nanti secepatnya kita akan mulai lagi di bab 2. Oke, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.